Ya, Ferdi, di mata orang nih ya, wilayah Glodok hanyalah wilayah dengan identik pusat niaga dan juga kuliner. Ya betul, tapi banyak yang lupa dan tidak tahu kalau ada kisah panjang yang telah dialami wilayah pecinaan tertua tersebut yang mungkin saya, Maggie juga belum tahu ya apa yang ada di sana. Mari kita lihat bersama. Diawasi oleh masa depan, berpacu dengan masa kini, dan terikat dengan masa lalu. Glodok memang tak semewah dua pecinan lainnya di Jakarta, Pluit dan Kelapa Gading. Namun kawasan pecinan paling tua di ibu kota ini bukan hanya sekedar nama, tapi juga rentangan tangan yang lebar lagi hangat yang siap merangkul siapa saja yang ingin menjadi bagian darinya. Saya akan mulai menjajaki cerita kawasan ini melalui rasa yang bukan hanya otentik namun juga membekas di sebuah kedai lawas sejak 1927, kedai kopi Es Taki. Untuk menjangkau kedai kopi ini kita harus melintasi jalan kecil dengan sederet jajanan tradisional yang menggoda untuk dicicipi. Sesampainya di kedai ini, kita akan disajikan oleh nuansa klasik juga akrab yang terus dipertahankan sejak hari pertama bisnis keluarga ini berdiri. Tentu saja di sini juga menghadirkan sajian lain selain kopi. Tapi bagi saya, segelas kopi ini cukup untuk memulai perjalanan kita hari ini di Glodok. Etnis Tionghoa diketahui sudah ada sejak sistem kerajaan tersebar di seluruh Nusantara. Mereka datang bukan cuma untuk mencari makan, tapi juga mencari perlindungan dari kemelut yang melilit negara asal mereka. Namun hidup tak selalu bersikap manis pada para pendatang ini. Orang-orang Tionghoa yang tinggal di Bandengan itu, orang pekerja. Ada clash sosial dengan pihak Belanda, karena pihak Belanda membatasi gerakan orang-orang Tionghoa itu. Jadi dari satu kampung ke kampung lain, dia mesti bawa pas, surat jalan. Jadi kalau sudah dibatasi, dia nggak bisa cari makan. Akibat pembantaian huru hara Tionghoa atau Sinesen Murden itu waktu istilahnya, 1740. Parah keadaannya itu waktu ya. Kalau tidak salah hitung sekitar 5.000 korban tewas dari pihak Tionghoa. Kaki saya pun terus melangkah. Kawasan ini begitu syarat dengan perpaduan budaya Tiongkok dan Betawi yang kian selaras. Tak terkecuali Gapura Chinatown yang Juni lalu baru saja diresmikan Pemprov DKI. Dibangun pada abad ke-18 dan 2 kali renovasi di 1938 dan 2018, Gapura Chinatown Glodok memadukan unsur warna hijau budaya Betawi dengan desain gapura etnis Tionghoa. Glodok juga dikenal sebagai rumah salah satu vihara tertua di Jakarta, yakni Vihara Dharma Bakti atau Klenteng Petak 9. Vihara yang dibangun pada 1650 ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata religi. Etnis Tionghoa kini bukan hanya sekedar orang jauh yang bertamu. Mereka juga bagian dari negeri ini dalam sebuah cerita berjudul Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.